Teman-teman, ini mesin cuci yang katanya kalau ditutup pintunya sulit hidup, teman-teman. Jadi ketika sudah ditutup pintu begini dan power kita hidupkan, lampu power sudah menyala, namun lampu pintunya tidak menyala-menyala, teman-teman. Jadi lampu di bawah ini tidak nyala-nyala, teman-teman. Dan biasanya ditunggu lama, baru nanti akan dibanting, dia baru hidup, teman-teman. Coba banting. Nah, coba kita banting. Belum mau nyala juga. Nyala. Nah, tidak nyala juga. Apakah memang dia sudah benar-benar mati? Ya, jadi kemarin-kemarin masih bisa dipakai, teman-teman ya. Dan pintu ini harus ditekan dulu baru mau menyala. Kasus seperti ini berarti door locknya, teman-teman ya. Door locknya sudah mulai rusak. Mau Mbak ya? Coba Mbak, nyoba Mbak, gimana nunggunya? Oh iya, posisi. Oh ya, betul-betul belum dihidupkan, teman-teman ya. Nah, sekarang dinyalakan, teman-teman. Ya, betul, tadi posisi off, jadi tidak nyala-nyala, mau dibanting-banting juga. Nah, tuh kadang-kadang tidak nyala, teman-teman. Ya, tidak nyala. Jadi keluhannya begitu. Nah, sekarang ditekan, dia hidup, teman-teman. Jadi ini ya kita matikan saja, sudah tahu. Jadi kasus seperti ini biasa door locknya yang rusak, teman-teman ya. Saya akan coba gantikan dengan door lock. Dan saya membawa door lock Royal Lux juga. Mudah-mudahan ini sama. Kalau tidak sama, kita akan ambil dalamnya. Kita periksa dulu, teman-teman ya. Yang rusak apa kira-kira door lock. Kadang door lock ini masih bisa diperbaiki, teman-teman ya. Nah, kalanya door lock itu bisa kita perbaiki. Ya, ya. Enggak apa-apa. Lewat aja, nggak apa-apa. Nggak masalah. Tidak masalah, Mbak. Jadi teman-teman, door lock ini kita cabut dulu stekernya, teman-teman ya. Cabut saja stekernya supaya lebih aman. Door lock ini ada kalanya bisa kita perbaiki, teman-teman. Dalamnya, dia di dalam tuh ada metal dan ada semacam koin gitu atau jam apa? Baterai jam kecil untuk pengantar panasnya. Jadi ketika dia panas, memberi panasnya panas, maka plat di dalam tuh yang metal tuh akan langsung lepas atau lengket seperti di setrika, maksudnya, teman-teman ya. Ya begitu, dan ini bisa kita perbaiki. Sekarang saya akan coba membongkarnya dulu. Kira-kira kerusakannya apa di dalam, teman-teman ya. Dan kalau ini memang cocok, langsung saya akan gantikan. Yuk, ikuti terus ya. Teman-teman, ini berbeda ya, teman-teman. Karena berbeda, posisi dudukan pun beda memang, teman-teman. Jadi coba kita bongkar saja ya, apa yang menyebabkan ini rusak. Siapa tahu part di dalamnya bisa kita ganti. Kita bongkar saja ya. Teman-teman gak usah takut salah, karena door lock begini tidak terlalu sulit, teman-teman ya. Semua partnya terlihat jelas, tidak ada per apa-apa yang berbahaya yang gampang meloncat. Memang ada per, tapi kalau teman-teman hati-hati aman ya. Ya, sudah saya angkat. Itu dalamnya kayak begitu, teman-teman. Ini ada per di sini yang memang dia gampang main-main begitu. Dan ini biasanya, teman-teman,
ada semacam batu begitu, atau logam bulat seperti yang saya bilang, seperti baterai jam, ada di sini teman-teman. Di dalam ini biasanya itu kadang hangus teman-teman ya. Coba kita lihat saja. Membukanya agak memang perlu dipaksa dikit, tapi teman-teman gak usah takut. Ini ada kuncian yang bisa teman-teman dorong. Nah, itu teman-teman ya. Ketika teman-teman tusuk itu dia keluar semacam apanya itu teman-teman, agak backlight ya. Nah, ini teman-teman ya, yang tadi saya tusuk ini ada pennya begitu, pennya teman-teman bisa tusuk keluar nih, kayak gini. Ini bisa ditusuk ke belah sana, nah ke sebelah sini bisa tusuk ke belah sana juga, keluar sebelah sana. Nah itu teman-teman ya, tinggal kita tusuk aja pakai obeng yang rada lancip. Saya akan menggunakan pinset sambil ditahan sedikit teman, karena ini dia akan megas ke atas teman-teman. Nah dia akan memegas ke atas, kita tahan sedikit ya. Nah tahan begitu, agak tekan. Nah sudah keluar ke sebelah dia teman-teman. Nah itu keluar dia teman-teman ya. Tinggal teman-teman cabut ya, hati-hati jangan sampai hilang. Dan teman-teman angkat saja pelan-pelan penahan ini tadi, penjepit. Nah ini teman-teman, itu dia teman-teman ya. Dan di sini teman-teman sudah bisa mengambilnya. Teman-teman bisa angkat plat ini pelan-pelan. Nah, supaya tidak lupa teman-teman susun saja begitu. Dan ini teman-teman bisa angkat ini lapis demi lapis teman-teman. Nah, ini lapis pertama yang paling atas. Nah, ini teman-teman sudah terlihat ya. Ada semacam pengerakan begitu teman-teman ya. Pengerakan ini bisa kita bersihkan pun bisa. Ini semacam berkerak itu teman-teman, sehingga kadang-kadang tidak terhubung dengan baik ya teman-teman. Nah ini teman-teman tinggal gosok aja pakai benda yang halus atau pakai amplas. Takutnya kalau amplas jadi kasar teman-teman, sebisa mungkin pakai apa ya ini ya, supaya tidak ada pori-pori kasar gitu teman-teman ya. Bisa pakai pinset begini agar pori-porinya tidak kasar. Ya begitu. Teman-teman, dan ini yang saya maksud teman-teman. Coba teman-teman periksa, mungkin ini sudah tidak bagus, sudah kasar teman-teman ya, kasar. Nah ini akhirnya bisa kita lihat teman-teman. Ini teman-teman sudah keropos ya, sudah keropos ini. Dan ini sudah pasti penyebab dari kurang koneksinya door lock. Nah ini teman-teman, semoga di pintu sebelah ini yang pintu door lock yang satu ini masih baik-baik saja teman-teman ya. Nah ini teman-teman, konsumennya udah beli mesin baru dan mesin itu sudah mati teman-teman. Saya lupa tipenya. Nah kita buka saja ini, dia menggunakan klip-klip begitu aja.
tidak menggunakan baut. Oke teman-teman, sudah terbuka, dan kita posisikan begini karena biasanya komponen-komponen yang tak kayak tadi itu ada di bawah. Masih ada nyangkut satu teman-teman, satu kakinya nyangkut lagi tuh. Oke, nah ini teman-teman, ini menggunakan spool ya teman-teman, agak beda sedikit ya, memang agak beda, tapi nah ini dia menggunakan batu juga teman-teman, dan batu ini nampaknya berbeda teman-teman. Kalau ini berbeda maka kita harus membalikannya ya teman-teman. Semoga ini bisa dipakai ya teman-teman. Ini sistemnya sistem klem, jadi agak sulit dibuka teman-teman. Kita mesti mengakalinya sedikit untuk mengangkat agar keluar si lempengan itu yang seperti baterai. Nah ini teman-teman sudah keluar. Wah, lebih berkarat teman-teman, dan ini lebih berkarat nampaknya, tapi kita jangan putus asa dulu, karena berkarat itu belum tentu rusak. Saya akan coba cuci dulu teman-teman ya. Saya cuci karena ini nampaknya sama tebal, sama besar, dan mudah-mudahan bisa dipakai. Saya akan cuci dulu teman-teman ya. Nampaknya masih agak sulit bersihnya teman-teman, mungkin saya perlu bantuan amplas. Saya sudah coba pakai, belum saya coba pakai asam ya teman-teman, seperti pemutih belum. Coba saya bersihkan saja pakai ini dengan pelan-pelan. Kalau tampaknya masih lebih bagus nih teman-teman ya daripada yang tadi, karena ini belum ada yang korosi. Iya, masih bagus, baik-baik saja ini teman-teman. Kalau yang tadi beda, ini udah korosi teman-teman, bolong ya. Ini bedanya, nah ini bolong. Kalau ini hanya karena ada pengerakan aja. Nah ini lecet ya, jadi sudah, kita coba saja, mudah-mudahan ini jauh lebih bagus daripada yang ini, yang bawaannya. Kita bersihkan sedikit. Sebelum ada pengganti door lock yang baru teman-teman ya. Oke, mana tadi yang barunya ya, kita semoga ada keberuntungan saja. Ya sudah, kita posisikan saja begitu, dan kita tindih lagi dengan plat, dan kita tutupkan lagi kembali begitu. Kita pasangkan lagi penjepitnya teman-teman. Pastikan lubangnya lurus, baru kita masukkan pen. Ya, masukkan pen dan kita tekan saja teman-teman ya. Oke, pen sudah masuk teman-teman. Nah, sudah lumayan dengan baik lagi. Oke, sekarang kita tutup. Jangan keliru menutupkannya. Nah, ini ada yang lupa kita pasangkan. Karena sudah terlambat kita pasang, kita susul aja di belakang. Ya, tadi lupa masukin. Ya, begitu teman-teman ya.
Nah, dia akan main begitu. Ketika panas di sini akan berpengaruh dan dia akan mengembang dan saklar ini akan putus nyambung. Gitu teman-teman ya. Dan sekarang kita tutup. Tutup, kita bautkan. Oke, kita lanjutkan untuk pengetesan. Oke, kita pasangkan lagi teman-teman ya. Pasangkan dulu lekan lampunya lagi, kemudian kita pasangkan soketnya, baru pasang lampu. Oke, dan jangan lupa masukkan kedudukannya, dorong saja begitu, dia akan mengunci. Oke, sudah kita masukkan lagi, dan hati-hati jangan dilepas, nanti kalau dia lari ke dalam kita mesti buka dari atas. Salah satu dulu biar ada pegangan teman-teman. Nah, semoga berhasil teman-teman ya, walaupun tadi kita sama-sama melihat bahwa plat atau itu tadi lempengan bulat tadi yang bundar dari door lock ini sudah termakan usia juga, sudah sedikit korosi. Pada tadi bisa dicoba di luar dulu ya teman-teman. Sudah terlanjur saya masukkan, ya sudah nggak apa-apa, karena bisa tidak bisa ya ini harus dipasang juga, karena cuman itu ada satu-satunya stok. Sebelum kita beli lagi, nanti kita coba dulu teman-teman ya. Guys, kita cekkan listriknya dulu. Listrik sudah kita copkan, dan sekarang pintu kita coba tutup. Kemudian saklar kita pencet, lampu sudah menyala. Demikian teman-teman, sudah selesai penggantian door lock dengan door lock bekas. Sambil kita menunggu beli door lock baru ya teman-teman. Nanti ada door lock baru digantikan, sementara ini pakai door lock bekas yang memang sudah aus dan sudah lebih berfungsi daripada sebelumnya. Demikian sedikit informasi yang bisa saya bagikan kali ini. Tetaplah di channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula. Sampai jumpa di lain kesempatan dan lain pengalaman. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Terima kasih.